Selamat malam teman-teman. Jadi kali ini aku mau coba sharing ya. Aku mau coba ngasih tahu atau nginfoin atau ya mungkin lebih ke arah pamer lah ya. Project home labku. Jadi aku ada server, ada R630, Dell R630 tuh hasil dari P2MW ku. Mungkin teman-teman yang nggak paham P2MW itu kayak ya, lomba dari Kemendikbud terkait wirausaha. Lah ideku tuh jualan server, jadi kita dimodelin. Nah, uang model ini kita beliin ke Dell ini, mau dijadiin ya ibarat jualan hosting lah, jualan VPS. Nah, arsitektur ortopologinya kayak gini. Server tuh tak taruh di kampus, nggak di kos, nggak di rumah ya, karena ya tekor coy listriknya. Jadi ya tak taruh di kampus. Nggak cuma satu server, ada 3 server juga. Mungkin tak jelasin satu-satu. Ada Dell R630, RAM speknya itu E5 2680 V4 2 biji, RAM-nya 32 GB 2 keping DDR4, harddisknya 3 keping 900 GB, SAS 10.000 rpm, dikasih RAID 5. Ini ya RAID 5. Terus ada juga si ONT ini, dia yang nge-share internet dari sini ke beberapa server yang lain. Server kedua itu ada Dell Optiplex, Dell Optiplex 7060 SFF yang kecil ya, bukan yang bukan yang casingnya gede, bukan. Speknya itu i7 8700, RAM-nya 64 GB DDR4, dia tuh 4 keping kalau nggak salah tuh 32 GB. Kalau nggak salah tuh berapa ya, 32884 kalau nggak salah, atau berapa gitu lupa. Intinya tuh nggak sama semua, ukurannya beda-beda, cuma kalau di total ya 64 4 keping tersebut. Terus SSD-nya itu pakai M.2 512 GB, mereknya kalau nggak salah itu WD Black. SSD WD M.2 ada nggak ya? Iya bener WD. Terus buat storage utama atau apa ya, storage data lah ya, bukan storage system, itu pakai harddisk SATA 500 GB 2 biji yang 2,5 inci, jadi yang copotan laptop gitu. Dulu aku beli di Tokopedia kalau nggak salah tuh 90.000 cuy. Nah yang kayak gini nih 90.000, sekarang udah naik. Terus healthnya juga 100, semua sekarang harganya udah naik. Nyesel sih nggak beli banyak. Dulu aku beli harddisk 500 GB itu kalau nggak salah ada 4, berarti 2 buat server, 1 buat backup di STB yang tak insalin Nextcloud, 1 lagi buat backup manualan gitu. Terus juga ada server Beatbox, yang ini punya kampus sendiri, punya kampusku buat mahasiswa skripsi. Sedangkan yang 2 ini Dell Optiplex sama Dell R630 punyaku. Nah, jadi ada ISP 100 Mbps dari sistem informasi atau SISFO ya, kalau di Telkom tuh istilahnya SISFO. Dari IT-nya masuk ke, cuma dapat 1 kabel Ethernet 100 Mbps, dia dimasukin ke Ether 0 si R630-nya. Oke, sorry. Di R630 ini tak insalin Proxmox sebagai OS, Proxmox 8 ya. Terus juga ada beberapa kontainer LXC dan VM. Nah, ini ada LXC yang tak insalin Docker. Di Dockernya itu ada Grafana sama LNGN. Shell Engine ini buat ngeremote dari luar ya, atau mungkin bisa ditunjukin gak ya, sama Grafana. Ini konten santai lah ya, nggak ngejar waktu, jadi ya mungkin kayak ngobrol biasa. Ini aku juga nggak nyari viewer, cuma mau sharing aja coy. Ini nah keren kan coy, ini internet dari kampus dijadiin wifi AWS Cloud Club. Oke, nah ini ada Grafana buat ngemantau si Proxmox-nya, Proxmox monitoring. Buat tutorialnya tuh aku ngambil dari sini, dari link ini ya, takeout.net. Dari sini coy, ini aku ngikutin dari sini. Thanks ke yang udah sharing ya. Terus LNGN ini ya buat ngeremote, jadi ibarat ada LXC di dalam ini, diremote lah dari internet, bisa lewat si SLNGN ini. Atau mungkin coba tak demoin sekalian lah ya. Ini nggak ada Ananta, nggak
Tadi aku lagi nunjukin apa ya, aman gak ya? Open SSH min server, bentar. IP A 252 sips. Kalau diulang oke, bisa. Jadi gini ya, jadi ibarat aku bikin VM-nya di share ke orang yang nggak punya akses ke login si Proxmox ini, ya tak kasih lewat jalur si CylenGen ini. Dia tinggal login CylenGen terus remote ke VM-nya mereka masing-masing. Gitu ya si CylenGen. CylenGen ini juga bisa support RTP ya sebenarnya. Cuman ya aku kemarin nyoba nggak tembus, akhirnya aku ya pakai RTP manual. Oke, balik lagi ke benar-benar kita closein dulu deh. Ini apa? Ini ini yang tadi ya. Ya, minta close, sorry close juga. Terus juga ada Docker LXC, isinya Docker lain, isinya ini buat keperluan komunitasku AWS Cloud Club. Ini ada buat shortlink, tapi shortlingnya lagi mati. Ada sih shortlink yang satunya ini pakai shortlink code ya, code it. Nah ini open source jadi ya tak self host. Terus juga ada si Formbricks ini ya buat survei, buat bikin survei. Contohnya itu kayak gini nih contohnya nih. Kalau tak share ya, dia itu buat, nah ini ada masukin nama lengkap, NIM-nya, angkatan, bla bla bla, ada Pilgan, ada esai gitu lah buat resultnya. Kayak gini sih kurang lebihnya sih respon. Bisa juga diekspor ke CSV. Ini ya pakai ini yang buat self survey, open source survey. Terus juga ada Ghost juga buat CMS, buat ngebloknya ya. Ini juga jujurly belum jalan, masih planning aja, jadi ya cuma seadanya aja. Kalau mepet banget mau nulis sesuatu ya tulis buat di share ke siswa kalau lagi ada event. Terus juga ada beberapa service lain yang jalan di Docker, tapi Dockernya di dalam LXC. Ada juga LXC yang ada Tailscale-nya. Tailscale tuh gini coy, jadi anggaplah aku lagi di kos nih, ini aku coba ganti pakai Teleconnect ya. Harusnya si Teleconnect ini ke IP si serverku yang ada di kampus nggak bisa karena beda segmen network kan. Nah kalau dipakein Tailscale tuh aku jadi serasa connect ke VPN, connect ke jaringan yang ada di serverku. Jadi kalau tak refresh, nah dia tembus nih, jadi bener-bener kayak satu jaringan gitu. Biasanya tak remote dari kos atau dari rumah. Tailscale ini tak install di dua tempat, satu di LXC, di auto running buat backup, satu juga di pfSense. Jadi sekarang tuh udah bukan pfSense lagi, tapi pakainya OpenSense karena kemarin sempat crash, pfSense-nya error, jadinya ya ketimbang setup manual mending nyoba OpenSense juga. Di OpenSense itu juga diinstalin Tailscale ya, mana ya Tailscale, VPN Tail mana ya. Nah ini aku nggak tahu ya, lupa. Kalau nggak salah tuh dulu installnya tuh lewat CLI-nya, bukan add-on kayak pfSense. Nah jadi VPN-nya ada di routernya. Jadi routernya itu dari OpenSense ya, bukan pfSense. Sekarang semua belum tak update lagi. Si pfSense or OpenSense ini berada di dalam VM. Jadi si LXC ini cuma buat backup aja yang Tailscale yang ada di LXC. Seandainya si Tailscale yang ada di router gagal running. Terus juga ada beberapa LXC lain yang jalan masing-masing service, ada juga VM lain. Nah terus si Proxmox ini tuh kan gak ada IP publiknya kan ya, karena dari kampus ya. Sebenarnya ada IP public versi 6 ke harapan dosen. Akhirnya tak tunneling nih, tak expose ke internet lewat Cloudflare. Nah yang gini cuy, jadi si Proxmox ini bisa diakses melalui internet, melalui domain yang ada di Cloudflare ya, melalui si tunnel itu. Jadi bisa dibuka melalui domain ini, nggak harus connect ke VPN-nya.
Nah terus di R630 kan ada portnya kan ada 4 nih, port 1, port 2, port 3, port 4 sama plus ya port 5 lah ya. Port 5 tuh yang ID rack, sorry tak ulang lagi ya. Dari sysvo tuh dapat 100 Mbps, dari sysvo 100 Mbps masuk ke port 1, port 0 ini ether 0 di forward ke pfSense. Di pfSense nya ini sekalian tak share screen lah ya. Nih kemarin bikin video kayak gini tapi nggak ada 10 menit coy karena terlalu buru-buru. Ini tak ulang aja, tak jelasin sambil kayak ngobrol lah ya. Nah si VMware 0 ini dimasukin ke interface internet gateway kayak gini settingannya, dia DHCP ke pusat lah ya. Terus buat LAN nya tuh ada 2, yaitu yang VMware 2 dan VMware 3, Ether 2 dan Ether 3. Sebenarnya dulu tuh ada project nge-load balance 2 ISP. Jadi kan awalnya tuh sebelum 100 Mbps tuh speednya 10 Mbps coy. Karena aku ngerasa bener-bener kurang kan ya buat server, jadi aku pasang Mikrotik 1, Mikrotiknya nembak ke wifi kampus, dari Mikrotik di share lagi ke Ether 2 ini, ke yang ini, terus di load balance. Makanya ini WAN-nya ada 2, tapi yang saat ini si VMware 1 ini kosong, nggak nyolok apa-apa, cuma ya belum tak update lagi. Terus buat LAN-nya itu 2, si public subnet sama private subnet. Private subnet dan public subnet. Private subnet ini dikhususkan buat si Proxmox host ini dan VM yang sekiranya khusus admin gitu, yang buat administratornya lah, yang nggak bisa diakses sama si public ini, public user, public subnet. Juga ada public subnet, yang private ini 172.16.01, yang public itu 10.20.21. Nah terus berarti kan dari physical ini kan yang masuk di port 0 kan ya, port 0 masuk dari pusat, terus port 20, port 3 ini ngeluar lagi. Jadi si pfSense ini yang ngebikin routernya lah, anggaplah router utama dari network home labku ini. Dari port 3 dia nge-share internet, mengeluarkan internet menuju ke si Huawei ONT copotan IndiHome, masuk ke port 0 dari ONT nya. Nah setelah itu ONT nya ini kan dapat internet nih lah, Ether 3 itu tak colok ke ID rack, jadi aku bisa nge-remote ID rack dari browser, nggak perlu ke nyolok monitor si itunya ya, nggak perlu nyolok LAN ke physical servernya. Terus port 1 itu ke Dell Optiplex, ntar tak jelasin. Port 2 nya ke Bitbox buat networking si Bitbox ini. Bitbox ini isinya itu Ubuntu 24, terus diinsalin KNS buat mahasiswa sini skripsi. Yang ini aku nggak megang aksesnya ya. Ya ini kenapa dia pakai Bitbox, karena Bitbox tuh port Ethernetnya itu banyak. Port Ethernetnya tuh 5 ya. Ini berapa ya? Kayaknya 6 deh ini. 6 gigabit sama 4 SFP. Nah ini dia dicolok ke port Ethernet 6. Speknya itu ini ya, E31275 V4, RAM-nya cuma 32 GB. Storage-nya aku nggak tahu ada berapa. Terus yang port Ether 1 ini dicolok ke Dell Optiplex. Terus si ONT ini juga nge-share WLAN 2,4 GHz. Jadi kalau seandainya ya ini kan aku pakai MacBook nih, seandainya aku mau nyolok ke internal si Proxmox ini kan ribet kan kalau perlu nyolok LAN kan, karena di MacBook kan gak ada LAN-nya. Aku juga nggak punya konverternya, jadinya ya dibikin SSID, dibikin WiFi. Jadi kalau aku connect ke AWS Cloud tuh IP-nya itu udah 174. if config grep 172. Nah jadi si 172 ini, si MacBook ini bisa ngakses ke ini melalui IP internal, nggak perlu connect ke Tailscale seandainya Tailscale-nya gagal connect ya. Nah terus di Optiplex-nya ini RAM speknya udah tak jelasin tadi. Si Optiplex ini diinsalin Proxmox juga versi 8 di dalam terus di cluster. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih kan ada 2 nih. Nah ada Optiplex 7060 dan R630. Kalau cek di summary dia ada 2 ya, ada 2 nodes yang R630 tadi sama si Optiplex ini. Di dalam Proxmox Optiplex ini ada cuma 2 VM ya kalau nggak salah. Sekarang kalau nggak salah masih 2 sih. Nah cuma TrueNAS ini sama Windows VM ini ya buat seandainya, karena aku pakai MacBook nih lah, cuma kan kurikulum informatika di kampusku kadang perlu aplikasi yang harus diinstal di Windows, jadi ya aku
pakai Windowsnya yang ada di VM si Teleoptiplex ini. Terus ada TrueNAS juga. Jadi TrueNAS ini kan harddisknya kan 1 tera nih. Nah 1 tera ini tak pakai untuk nge-backup VM LX yang ada di sini. Jadi semua data yang ada di sini itu di auto backup, dilempar ke NAS yang ada di sini, ke harddisk yang ada di sini. Jadi kenapa ini kosongan cuma ada 2 VM ya, karena emang aku bikin buat belajar clustering sama belajar backup di beda tempat. Ya sama aja kan kalau nge-backup di node yang sama terus harddisknya rusak kan sama-sama hilang datanya. Jadinya ya tak backup di disk yang lain, di si Optiplex ini. Sebenarnya pengen dibuatin tutorialnya, cuma ya terlalu panjang coy. Jadi panjang nggak masalah, cuma yang jadi masalah tuh aku ngikutin tutorial orang dan aku nggak memahami apa yang aku lagi lakuin. Aku bener-bener ngikutin doang, plek ciplek tahu-tahu jadi aku nggak bisa jelasin ulang. Dulu tuh kalau nggak salah aku ngikutin tutorialnya yang pfSense apa sih tadi, TrueNAS, waduh, True searchnya ngawur semua ya. TrueNAS, Proxmox backup, TrueNAS VMs, oh no, yang mana ya? Dulu aku ngikutin tutorial yang benar-benar ada cuy, benar aku masih ingat sumpah. Wah kok hilang ya. Dulu kalau nggak salah orangnya gundul cuy. Mana ya? Install TrueNAS on Proxmox. Nah ini dia. Bukan, bentar, kalau nggak salah tuh agak tua orangnya. Apa hilang ya channelnya dia ya? Gitulah ya, intinya aku dulu ngikutin di YouTube ternyata jadi, dan aku ya minusnya aku nggak memahami apa yang aku kerjain, jadi aku nggak bisa ngajarin kamu gitu. Tapi kurang lebih gitulah, tinggal diikutin aja. Setelah jadi terus di attach si NFS ini yang hasil dari TrueNAS ini tuh di attach ke sini Proxmox backup. Nah terus di backupan R630 ini mana ya, data center backup. Nah dia nge-backup ke Proxmox backup ke harddisk yang ada di Optiplex 7060 setiap hari jam 8 pagi gitu. Yang ini udah clear, ini juga udah clear, kurang lebih gitu sih. Jadi kenapa jadi bahas yang lain ya, kurang lebih gitu sih buat secara teori ya. Mungkin habis ini aku jelasin terkait apa namanya, enggak lah, capek. Intinya gitu coy, aku sebenarnya mau niatnya tuh buat ngevideoin juga server yang ada di sana, di ruangan sebelah. Cuma kayaknya malas ngedit ya. Terus juga nih aku file video yang tak rekam sekarang juga filenya MKV ya, ribet kalau mau diekspor impor ke Premiere Pro. Ya. Nextnya aku rencananya tuh bikin video buat ini niatnya mau tak hapus node-nya, tak hapus cluster, terus aku bikin video cara gabungin cluster dan nge-delete cluster. Habis itu si Proxmox, si Optiplex 7060 ini aku mau dijadiin Proxmox backup server. Ntar semoga jadilah videonya lah. Ya namanya orang rencana ya. Nah, aku juga pengen belajar coy. Ya meskipun backup VM receh kayak gini kan yang diambil ilmunya cuy. Terus juga di sini aku setiap connect ke sel langsung run command temp ya. Oh sorry, bukan temp, sensors buat ngecek suhunya. Soalnya kan ini kan taruh di kampus yang mana kalau oke lah pagi sampai sore AC nyala, tapi kalau Sabtu Minggu AC-nya kan mati, plus malam juga mati, jadinya ya sering tak pantau di sini. Ini juga ini kan panas kan 48, makanya di fan-nya tuh biasanya tak taruh di medium. Tapi kalau kekencengan ya dia bakal masuk ke ruangan praktikum ini aku lagi ada di kelas.
Ini tak naikin ke 45. Nah kan nggak tahu ya suaranya masuk apa enggak, coba tak kencengin lagi, terus mic-nya tak penuhin ya, ini aku tak diem. Nah sekarang ada di 35 ya, sekarang coba tak turunin lagi ke medium aja. Sekarang tak offin. Nah sekarang udah cukup kecil ya. Terus juga di Prox di R630 ini tak bikin settingan min hemat daya, tak bikin ya yang pertama ngejar irit listrik. Sebenarnya nggak ngejar irit listrik sih ya, karena kan ini kan pakai listrik kampus ya. Aku cuma ngejar biar temperatur yang nggak terlalu panas. Aku nyeting di BIOSnya dan di Proxmox-nya juga. Di Proxmox low, nah ini yang ini nih, low power usage, di setting di CPU governornya. Nah di sini nih, coba tak cat ya, aku coba cat. Nah ini power save semua, begitu juga yang Optiplex ini juga tak setting yang power save, jadi ya irit. Terus juga sebenarnya tuh sini ada S3 dijadiin harddisk di mount ya, itu buat auto backup, cuma udah nggak jalan karena tiap pagi dia upload 40 giga ke internet ya, lama-lama siswa notice terus internetnya diturunin lagi kalau ke 10 Mbps. Cuma alhamdulillah udah klarifikasi terus dinaikin ke 100 Mbps lagi. Kurang lebih gitu sih teman-teman. Ini aku rencana bikin video terkait S3FS. Ini aku udah buka materinya, coba mau tak bikin video sama ntar yang tadi tak ceritain yang mau install PBS. Soalnya dia tuh pas yang ini juga udah error sebenarnya. Runas juga udah nggak dipakai, Windows 10 juga udah nggak dipakai. Aku sekarang pakai RTP punya kampus. Kurang lebih begitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa komen aja lah ya, nih insya Allah tak bales lah, karena ya emang ini ya tak kerjain ya karena passion sih, bukan karena perkuliahan, karena emang senang aja ngoprek. Terima kasih teman-teman.